की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शिव देशी भक्तिवेदांत स्वामी शिव प्रभुपाद महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाता श्री हरिदास ठाकुर की जय। से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कृष्ण शांति की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना की जय। तुलसी की जय। जय। राधारण की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। काय गौतम all good session all good session all good session नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा अद्योचन्ते च मध्यं च हरि सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दिनतारिणे परमानंद माधव Hare Krishna
शीतकैतवक्रो परमनिर्मोचनं वेद्यं वास्तवमत्र शिवनं तापत्रयमनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वर सद्योरुद्रते पृथिवी तक्षणात् निगमकल्पतरुणं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका अनर्थोपशमनं साक्षात् भक्तियोगम् अधोक्षये लोकस्याजानतो विद्वंसक्रे सत्त्वसंहिताम् यस्यां वैश्वर्यमायं कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहव्यापः श्रीमद्भागवतं पुराणमवलम्ब्य यस्मिन् पारमहंसमेकमनं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमादेशुतं तस्मिन् सुखं विचारणं करो भक्त्या विमुक्ते नरो अक्षयं परमसूत्राणां भारतार्थविमुक्ते गायत्री भाषरूपसो वेदार्थ परिगृहीतं सर्ववेदेतिहासारं सारं समुद्रितं सर्ववेदान्तसारं श्रीमद्भागवतमिष्यते तदोसां तस्य नन्यत्रस्य हरति क्वचित् कृष्ण भक्ति रसो श्री भागवत कृष्ण भक्ति रस श्री
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Okay, we read from Srimad Bhagavatam, 6th canto, chapter 7, text 14. Jadi pagi ini kita akan Chapter 5, jadi pagi ini kita akan belajar dari Srimad Bhagavatam skala 6 bab 5 verse 14. ya sloka 14. Nana Rupat Mano Buddhi Nana Rupa Mano Buddhi Sairiva Gunanika Saiva Gunatita Tanniskamo Gato Seho Kim Masat Karma Bhir Bhavet. So when Dr. Prajapati wife gave birth to 10,000 Abhyasya, Dr. Prajapati sent them to Naranasara for tapasya. Ketika Prajapati Daksa melahirkan ribuan putra-putranya, kemudian dia sang ayah atau Daksa mengirim putra-putranya untuk melakukan pertapaan. Because he wanted that this Abhyasya, they will do tapasya, they will become purified, and they will procreate again. Ya, jadi para putra-putra dari Daksa ini disebut para Arjaswa. Dan mereka Daksa menginginkan supaya putra-putranya ini dengan melalui proses pertapaan itu mereka tersucikan, dan dalam keadaan tersucikan itu mereka dapat melanjutkan menciptakan generasi berikutnya di dunia ini. They did tapasya very nicely and they become pure. Mereka melakukan pertapaan dengan baik sehingga mereka menjadi murni. So Narada Muni appeared there. Kemudian Narada Muni muncul di hadapan para Arjaswa ini. So he saw that this Arjasya, they have become purified already. Dan Narada Muni melihat bahwa para Arjasa ini telah tersucikan.
he thought why they will again enter into Grihastha life. Jika mereka sudah tersucikan, kenapa mereka harus menjalani kehidupan rumah tangga lagi? I will give them some instruction. Dan karena itu lebih baik saya memberikan beberapa petunjuk, beberapa ajaran kepada mereka, So they will understand what is the real goal of life. sehingga mereka dapat mengerti apa yang menjadi tujuan hidup yang sebenarnya. So he gave some allegorical statements. Kemudian Narada Muni memberikan ajaran-ajaran yang bersifat alegori. He said, there is a woman. Kemudian beliau memberikan contoh, ada seorang perempuan, Who is a prostitute. di mana dia adalah seorang pelacur. Immediately or just so, they all understood what Arvind said. Ya, setelah menyampaikan demikian, para Arjaswa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Narada Muni. When someone's consciousness will become pure, Ketika kesadaran seseorang telah termurnikan, tersucikan, he can understand what sadhu is saying. ya mereka dapat mengerti dengan baik apa yang dikatakan oleh seorang sadhu. So they could understand what Arvind was saying. Mereka dapat mengerti apa yang dimaksudkan yang dikatakan oleh Narada Muni. In this material world, those who are having mood of passion, Di dunia material ini, mereka yang di bawah pengaruh Raja Saguna, their intelligence is not fixed, steady. maka kecerdasan mereka ini tidak mantap ataupun selalu goyah. Like a prostitute always changes her dress. Ya, seperti seorang pelacur selalu berusaha untuk berganti pakaian dan menggunakan pakaian yang paling indah untuk menarik lawan And jenis, attracts others. dan dalam usaha untuk menarik yang lain. Similarly, those who are having mood of passion, Begitu pula mereka yang di bawah pengaruh sifat rajas guna ini, if they are engaged in materialistic activities, jika mereka menyibukkan dirinya dalam kegiatan material, so he will change his body time and again. mereka akan terus-menerus mengganti badannya. So what result he will get? Hasil apa yang akan mereka peroleh dengan proses penggantian badan itu? What benefit he will get? Untung apa yang akan mereka peroleh? Srila Prabhupada Maharaj in his commentary, in the purport is saying, Srila Prabhupada Maharaj dalam penjelasan beliau mengatakan, a woman who is not having husband, they think that they are independent. ya, seorang perempuan yang tidak memiliki suami, mereka berpikir bahwa dirinya merdeka. That means she is just like a prostitute. Ya, itu artinya bahwa dia telah menjadi seorang pelacur. What a prostitute does, Apa yang dilakukan oleh seorang pelacur? she decorates her body with many types of cosmetic and different dresses. Ya, mereka berusaha untuk merias dirinya dengan berbagai pakaian yang indah, make up dan sebagainya, Only to attract others. hanya untuk menarik perhatian laki-laki. So Prabhupada Maharaj saying nowadays the women, they are trying to show their lower part of the body to others. Ya, bahkan Srila Prabhupada selanjutnya menjelaskan di sini dalam penjelasan beliau, bahkan para perempuan sekarang di zaman modern sekarang ini tidak ragu-ragu untuk justru untuk memperlihatkan bagian bawah dari badannya, And they are attracting the men. dan mereka berusaha untuk menarik perhatian para lelaki. So nowadays the fashion has become like that everyone wants to have very short dresses. Ya, sekarang sudah menjadi mode, ya, di mana para perempuan ingin menggunakan pakaian yang seminimal mungkin. That means the women, they want to show their body to others. Itu artinya bahwa para perempuan ingin memperlihatkan badannya kepada orang lain. This is just like the activities of a prostitute. Dan kegiatan seperti ini persis seperti kegiatan para pelacur. So similarly, a person whose intelligence is like that, so he will never look at Krishna. Ya, jadi kalau kecerdasan orang sudah dicemari dengan cara seperti itu, Changes,
Ya, persis seperti pelacur yang selalu merubah pakaiannya ataupun mengenakan pakaian baru. Those who are intelligent person, Karena itu mereka yang digolongkan sebagai orang-orang cerdas Sumedasa, they should know that mereka harus mengerti this body like dress, bahwa badan ini persis hanya seperti pakaian belakang. to change this body is just like a prostitute. Ya, jadi untuk mengganti pakaian ini persis seperti pelacur. Those who are having creative activities, sakama karma, Ya, mereka yang selalu melakukan kegiatan untuk membuahkan hasil yang disebut dengan sakama karma, they are also changing their karma every moment. mereka juga merubah kegiatannya pada setiap saat. But a Krishna Bhakta, Tetapi seorang pelayan Sri Krishna, Krishna Bhakta, he does not change his activities. mereka tidak pernah merubah kegiatannya. His only activities are Krishna Bhakti. Kegiatan para Krishna Bhakta hanyalah Krishna Bhakti. He is always chanting the Mahamantra. Mereka selalu mengucapkan nama suci Krishna Mahamantra. He will never change his own style. Mereka tidak akan pernah merubah stylenya. Those who are in Krishna conscious movement, Mereka yang berada dalam gerakan kesadaran Krishna, they are having one type of dress. mereka hanya memiliki satu jenis pakaian. They don't want to change the dress. Mereka tidak ingin merubah pakaiannya. So they are given teaching that they should put one type of dress. Mereka diberikan ajaran bahwa dia hanya menggunakan satu jenis pakaian saja. And always they should remain clean. Dan pakaian itu pun harus selalu dijaga tetap bersih. And always they should remain in Krishna consciousness. Dan dia harus selalu menempatkan dirinya dalam kesadaran Krishna yang We murni. don't need to change our style. Untuk apa kita merubah gaya pakaian kita? But we don't need to engage in different activities. Untuk apa kita selalu menyibukkan diri kita dalam berbagai kegiatan yang berbeda-beda? They are strongly accepted Krishna consciousness. Mereka dengan kokoh, dengan teguh dia telah menerima kesadaran Krishna ini, And they will remain in Krishna consciousness. dan dia hendaknya selalu terus bertahan dalam kesadaran Krishna, They will get rid of this material disease. sehingga dengan cara demikian mereka akan terbebaskan dari penyakit dunia material ini. Even if some material disease is there, they will go for treatment. Ya, bahkan ketika dia mendapatkan penyakit-penyakit material, dia harus pergi untuk mengobatinya. The essence of this sloka is Intisari daripada sloka ini adalah a person due to the influence of mood of passion ya, orang-orang karena pengaruh daripada sifat rajasa guna ini, is always trying to change his body. mereka akan selalu berusaha untuk merubah badannya. So what benefit you will get? Maka untung apa yang akan mereka peroleh dari pergantian badan itu? Our Swarup will know we are Krishna Das. That is our Swarup. Ya, kita sudah mengerti bahwa swarup ataupun identitas diri kita yang sejati adalah sebagai Krishna Das, Dasaru Das. Jiva Nitya Krishna Das Eha Vismariya Maiko Jagata Grace Upamnasya. Jiva Nitya Krishna Das Eha Vismariya. Jiva is eternally Krishna Das. Jiva has forgotten this. Ya, jiwa kedudukan dasarnya adalah pelayan kekal dari Sri Krishna, tapi malangnya sang jiwa telah melupakan hal ini. And wandering in this Maiko world and searching for happiness. Dan sang jiwa ini karena telah melupakan hubungannya dengan Krishna, karena itu dia terus-menerus mengembara di dunia material ini dalam usahanya untuk mendapatkan kesenangan material. When a jiva will forget his Swarup, Ketika sang jiwa melupakan identitas sejatinya, so he will change the dress of his Atma. maka dia akan merubah pakaian daripada jiwanya, pakaian daripada sang Atma. That means he will change the body. Itu artinya dia akan berganti badan. This body is just like the dress of Atma. Ya, jadi badan ini hanya persis seperti pakaian bagi sang Atma.
Vasan sijinnani yatha vihaya navani gunyati naropalani तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि संजाति नवानि देहि भाषांसि जिन्नानि यथा विहाय. A man is giving up his body, which is now needy, to help in Krishna consciousness. Ya, seseorang meninggalkan badannya yang tidak menolong untuk kesadaran Krishna. So he is changing the dress. Dia selalu berganti pakaian Because the dress has become broken or torn. ya, karena pakaiannya sudah menjadi robek ataupun sudah tidak berguna lagi ataupun terlalu kotor. So Bhagavan Krishna has given instruction to Jiva. Karena itu Bhagavan Sri Krishna telah memberikan perintah, memberikan ajaran kepada sang jiwa. When we should change our body. Kapan kita seharusnya berganti pakaian, berganti badan? So also Bhagavan Krishna saying Dehi Nosmin Jatha Dehi Komaram Jovanam Jara Tata Deyam Antara kopi tidak tertanamu yati. Bhagavan Sri Krishna juga menjelaskan dalam Bhagavad Gita bab 2, Dehina Smin Yata Dehi, ya Kaumaram Yawanam Jara, Tata Dehantara Prakrit Dira Tatra Namu Yati. His body is changing time to time. Ya, dan dari waktu ke waktu badan ini selalu berubah. Childhood is there. Kita sudah melewati badan sebagai bayi, kemudian badan sebagai anak-anak, balita, Then youth is coming. kemudian mencapai usia muda, Then old is coming. kemudian setelah usia muda mulai merosot lagi menjadi tua, dan akhirnya ya kematian pun menyusul. After that, one species to another species. Ya, kemudian setelah kematian ini dia akan berubah dari satu jenis kehidupan masuk ke dalam kehidupan lainnya. This is just like a prostitute changing. Ini persis seperti pelacur yang selalu berganti pakaian. So prostitute changing her dress to attract others. Jadi sang pelacur selalu berganti pakaian untuk menarik pelanggan. Nowadays, many women they don't want to have their husband. Zaman sekarang ini banyak sekali perempuan ingin hidup sendirian, tidak ingin menikah atau tidak ingin suami. My Gurudev said this is one type of person. Ya, istilah Gurudev menjelaskan ini adalah sebagai sebuah mode di zaman kali sekarang ini. So this is also one type of prostitution. Ini juga dikatakan di dalam sastra, dalam Srimad Bhagavatam sebagai salah satu jenis pelacuran. And also those who have accepted a husband, they are also going to other men. Tetapi malangnya mereka yang sudah menerima suami, yang sudah punya suami, dia mencari lagi lelaki lain lagi. They are not following their husband. Mereka tidak mengikuti suaminya dengan baik. They are called Pumsari. 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 Pulsari, Sorry. coli. Ya. Pumsari. Mereka disebut sebagai pulcoli. Pumsari. The Pumsari, those are Pumsari. Those who have their own husband, but they are thinking about other men. They are called Pumsari. Dan mereka yang sudah punya suami tapi memikirkan laki-laki lain disebut dengan pulsori. They are also just like prostitute. Mereka juga persis seperti pelacur. So Vallabh Bhatta, he compiled commentary on Srimad Bhagavatam. Compiled commentary on Bhagavatam. Vallabh Bhatta. Ya. Sri Balabha Acharya, Balabha Bhakta menulis komentar terhadap Srimad Bhagavatam. But he showed to Mahaprabhu. Kemudian apa yang beliau tulis ditunjukkan kepada Mahaprabhu. Mahaprabhu always he accepts the commentary of Sridhar Swami. Ya. Di sisi lain Sri Chaitanya Mahaprabhu selalu menerima
penjelasan ataupun komentar Srimad Bhagavatam dari Sridhar Swami. I have accepted Sridhar Swami as Guru Saya telah menerima Sridhar Swami sebagai guru because he is the topmost commentator in Srimad Bhagavatam. karena beliaulah yang terbaik di antara yang memberikan komentar terhadap Srimad Bhagavatam. But you are bringing your commentary, which is not based on Sridhar Swami commentary. Tetapi kamu memberikan penjelasan terhadap Srimad Bhagavatam ini tidak atas pikiranmu sendiri, tidak didasarkan atas komentar ataupun penjelasan dari Srila Sridhar Goswami. So therefore, Mahaprabhu said to him, Swami je namane besya kari mani. Swami je namane besya kari mani. Who does not accept his Swami, Swami asli. he is just like a besya. So Yeah. that's very positive. Nah, jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan kepada Vallabhacharya, mereka yang tidak menerima otoritas atau mengikuti suaminya, maka dia digolongkan sebagai besa ataupun pelacur. It's not accepting Sridhar Swami's commentary, is making his own commentary. So Yeah. therefore Mahaprabhu said like that. Ya, karena Vallabhacharya dia membuat komentarnya sendiri, membuat penjelasannya sendiri tanpa mengacu ataupun tanpa didasarkan pada penjelasan dari Sridhar Goswami. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan seperti itu. In Western country, many women that they give up their relationship with their husband, they go to another man. Di dunia barat sudah menjadi model, ya, seorang istri meninggalkan suaminya dan kemudian mencari lelaki lain. Now also in India, they are trying to follow the Western culture. Nah, sekarang di India pun mereka berusaha untuk mengikuti budaya barat seperti itu, termasuk di Indonesia juga sudah menjadi sudah menjadi rahasia umum, rahasia yang sudah diumumkan. Yes. Why you are putting dress? Kenapa kita harus mengenakan pakaian? Because our consciousness is higher consciousness. Karena kesadaran kita adalah kesadaran yang lebih tinggi sesungguhnya. But the animal being, they are not putting any dress. Tetapi Pak binatang tidak memakai pakaian mereka. They are in lower consciousness. Karena mereka dalam kesadaran yang lebih rendah. Therefore, they are covering their body. Karena itu mereka tidak menutupi badannya. So nowadays, in Western country, you will find that men and women, they are not covering their body. Dan sekarang juga kita melihat di dunia barat, baik laki-laki maupun perempuan, ya, dia tidak menutupi badannya. They are remaining naked. Bahkan mereka tidak malu untuk telanjang di jalanan, di tempat umum. So this type of culture also coming to our country. Ya, dan peradaban seperti ini pun sekarang sudah memasuki negara kita masing-masing. Srila Prabhupada Maharaj said this is animal consciousness. Srila Prabhupada mengatakan kalau orang melakukan demikian itu sama dengan kesadaran binatang. Dog civilization. Karena itu disebut sebagai peradaban anjing. So if someone is not trying to cover his body, Jika seseorang tidak berusaha untuk menutupi badannya dengan cara yang baik, he or she, they are just like a person. baik dia perempuan maupun laki-laki, ya, tidak lebih dari seorang pelacur. Here, therefore, Narada Muni is giving allegory on this subject. Karena itu Srila Narada Muni memberikan alegori ataupun perumpamaan di dalam ajaran beliau di sini. What is the real meaning? Apa makna yang sebenarnya? Jiva has forgotten his own soul. Ya. Jiwa telah melupakan identitas diri yang sejati. And Jiva is always changing his body. Dan sang jiwa terus-menerus berganti badan. This is just like changing the dress by a prostitute. Ya, ini persis seperti pelacur yang selalu merubah pakaiannya. Krishna, Chinmaya Bhaskara. Krishna disebut Chinmaya Bhaskara. Spiritual star. Ya, beliau bersinar secara rohani.
The jiva is a very tiny part of Krishna. Sedangkan sang jiwa adalah merupakan percikan yang sangat-sangat kecil dari Bhagawan Sri Krishna. Therefore, Bhagavan Sri Krishna said in Bhagavad Gita, Momimansa jiva loka jiva bhuta samma. Ya, karena itu di dalam Bhagavad Gita Sri Krishna mengatakan, Mamamamso jiwa loke jiwa buta sanatana. Jivas are eternally my part and parcel. Sang jiwa, semua jiwa adalah secara kekal, adalah percikan-percikan sangat kecil dari diriku. If someone will forget his sorrow, Jika seseorang merupakan identitas dirinya yang sejati ini, he will come to this material world. maka dia harus datang ke dunia material ini. He is falling in this material world. Dan dia akan jatuh ke dunia material ini. The intelligence is two types of intelligence. Kemudian berikutnya dijelaskan bahwa ada dua jenis kecerdasan. One is Visuddha Buddhi, another one is Avisuddha Buddhi. Ya, yang pertama disebut Wisuddha Buddhi ataupun kecerdasan yang murni, dan yang kedua disebut Awisuddha Buddhi ataupun kecerdasan yang tercemar. Kecerdasan yang murni dan kecerdasan yang tercemar. If there is pure intelligence, Jika seseorang berada pada kesadaran yang murni, then jiva will go to the spiritual world. maka sang jiwa akan pergi ke dunia rohani. But if there will be impure intelligence, Tetapi kalau sang jiwa berada dalam Awisuddha Buddhi ataupun dalam kecerdasan yang kotor dan tercemar, the jiva will come to this material world. maka jiwa akan terus-menerus datang ke dunia material ini. And he will have the body consciousness. Maka mereka akan mengembangkan kesadaran badan. So that their result is they will change body time and everything. Dan sebagai akibatnya, mereka terus-menerus berulang-ulang akan berganti badan. This is just like changing of dress by a person. Dan ini dijelaskan persis seperti sang pelacur yang selalu berganti pakaian. In other words, we can say those who are not having Krishna consciousness, Dengan kata lain they kita are dapat just like mengatakan prostitute. mereka yang tidak sadar akan Krishna, ia tidak lebih dari seorang pelacur. In 11th canto Bhagavatam, it is said about prostitute Pingala. Ya, di dalam Sri Bhagavatam skanda ke-11 itu juga dijelaskan tentang kegiatan dari seorang pelacur yang bernama Pingala. Pingala is saying, I am such a foolish fellow. Ya, Pingala, ya, kemudian setelah mencapai kesadarannya dia mengatakan, saya ini persis seperti orang yang sangat-sangat bodoh. I have given up Bhagavan Krishna, Saya telah meninggalkan Bhagawan Sri Krishna, who is eternally there, yang dimana beliau who is secara kekal, self-satisfied. beliau secara kekal ada dan beliau berpuas dalam dirinya sendiri. I have developed desire for my own sense gratification. Tetapi malangnya aku telah mengembangkan keinginan untuk kepuasan diri saya sendiri. The crucial is man loving my body. Para lelaki yang sangat menyayangi ataupun menikmati badan saya ini, And I have love for that body. dan jaga saya sangat mencintai badan ini. And this body is full of bone, flesh, Ya, sedangkan badan ini hanya terdiri daripada kulit, daging, darah, otot, ya, tulang dan sebagainya. So I am always engaged serving this body. Dan saya selalu menyibukkan diri saya untuk melayani badan ini. So who is foolish like me? Siapakah orang bodoh seperti diriku ini? So I have given up Achyuta Seva, infallible one. Dan saya sekarang telah meninggalkan Achyuta Sewa, pelayanan terhadap yang maha kekal, Tuhan Yang Maha Esa, Who is remaining Videha Pura. yang dimana beliau selalu berada dalam Widyapura, Widehapura, Where there is no Deha. ya, di mana tidak ada badan. In spiritual world there is no material body. Di dunia rohani semua jiwa tidak memiliki badan rohani. So I have given up his seva, Achyuta Seva. Dan saya telah meninggalkan Achyuta Sewa, pelayanan terhadap beliau.
I am engaged in my body self. Dan saya telah menyibukkan diri saya untuk melayani badan saya sendiri. This is also shared in 11th canto Bhagavatam. Ini juga dijelaskan dalam sekanda 11 dari Bhagavatam, King Pururava. yaitu dalam cerita dari Maharaja Pururawa. When Pururava developed to what to say, Attachment. detachment. Oh ya, accept after that. That time he is saying, Setelah Maharaja Pururawa memahami kekeliruannya dan menyadari dirinya, dia mengatakan, my mind was stolen by women. pikiranku telah dicuri oleh perempuan. So those who are thinking in mind about women, Ya, jadi mereka yang selalu menggunakan pikirannya untuk terus-menerus berpikir tentang perempuan, even he has studied Veda, what is the use of that? walaupun dia telah mempelajari Weda ataupun menjadi menjadi profesor Weda, apa manfaatnya? What the use if he is a very great renounced one? Apa manfaatnya pula kalau dia menjadi seorang sannyasi yang hebat? What the use if he is a very silent one? Apa manfaatnya kalau dia sangat ahli dalam mempraktekkan Mauna Brata? What is the use if he is a tapasvi one? Apa manfaatnya kalau menjadi seorang tapaswi yang hebat? In his mind, Krishna is not there. Jika di pikirannya tidak pernah ada Krishna di sana, atau dengan kata lain dia tidak pernah berpikir tentang Krishna, What is the benefit? apa untungnya bagi mereka? In the mind, Krishna is not there. What is the benefit? Jika tidak di dalam pikirannya tidak sekilas pun ada Krishna di sana, apa untungnya bagi semua kegiatan mereka itu? Kim vidyaya, kim tapasa, kim tyagena sutena va, kim viviktena maunena, stri vijasya manohutam. Stri jasya manohutam. Whose mind is stolen by a woman, Jadi kalau seseorang pikirannya sudah selalu dicuri oleh perempuan, what the use of studying Veda, apa manfaatnya dia mempelajari Weda, melakukan pertapaan yang keras, renouncing everything? ataupun meninggalkan segala-galanya? So therefore Krishna is giving advice to everyone. Karena itulah Krishna mengajarkan kepada setiap orang Through Arjuna. melalui Arjuna. Manmana bhava madbhakta madhyaji mam namastu. Man-mana bau madwaktu madhyajimam namaskuru. So keep me in your mind. Selalu tempatkan aku di dalam pikiranmu. Dengan Become kata my lain, bhakta. selalulah berpikir tentang diriku, menjadilah penyembahku. Do my puja, pay obeisance Ya, to me. lakukan puja, panjatkan doa kepada diriku, dan kemudian bersujudlah selalu pada diriku. Finally you will come to me. Dengan cara kegiatan seperti ini, engkau pasti akan datang kepada diriku. If someone is having attachment to this body which is having only bone, flesh, blood, Jika seseorang mengembangkan keterikatan, simply karena itulah para penyembah hendaknya hidup secara sederhana you should think about this. dengan kesadaran yang tinggi, artinya selalu berpikir tentang Krishna. Simple living, high thinking. Ya, hidup sederhana, kesadaran ataupun pikiran tinggi. So only our activities is to chant Hare Krishna Mahamantra. Jadi kegiatan kita hendaknya hanya mengucapkan Mahamantra Hare Krishna. So by chanting Hare Krishna Mahamantra, Dengan mengucapkan Mahamantra secara terus-menerus, Krishna will remain in our mind. maka Krishna akan selalu berada dalam pikiran kita. So mind will not be changed. Maka pikiran tidak akan goyah lagi, tidak akan mengembara lagi. So we have only one form, one profession, one activity. Kita hanya memiliki satu bentuk, satu profesi, satu kegiatan. We are Krishna Das, so our only activity is Krishna Bhakti. Ya, kita, wujud kita, bentuk kita, ataupun kedudukan kita adalah pelayan dan pelayan Krishna. Karena itu kegiatan kita hanya satu pula, yaitu melayani Krishna. We may remain in this material world or we may remain in spiritual. Tidak masalah apakah kita berada di dunia material ini, di neraka, di surga, ataupun di dunia rohani. We must remain in Krishna consciousness. Kita harus tetap berada dalam kesadaran Krishna yang murni. So if someone is remembering Krishna always, Jika seseorang selalu ingat kepada Krishna,
he has no fear at all. maka dia tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun. Srila Prabhupada Maharaj, he preached the Krishna consciousness all over the world. Ya, dan Srila Prabhupada sendirian mengajarkan kesedaran Krishna ini ke seluruh dunia. The people, those who are in prostitution consciousness, Tetapi orang-orang yang berada dalam kesadaran pelacuran, they accepted this Krishna consciousness. kemudian mereka menerima kesadaran Krishna ini. Those who are in animal consciousness, Sedangkan mereka yang berada dalam kesadaran binatang, by Prabhupada's preaching, atas ajaran dan Srila Prabhupada, they become devotees. mereka menjadi penyembah. So, we will be astonished how Prabhupada Maharaj changed them to a devotee. Dan tentu saja kita menjadi sangat heran bagaimana Srila Prabhupada begitu mudah merubah mereka kesadaran mereka itu. So, having a human form of life, but the people in Western country, they are just like animal. Ya. Di dunia barat orang memiliki bentuk sebagai manusia, tetapi kesadarannya adalah kesadaran binatang. But Prabhupada, he went to Western country and he chanted the Harinam Ya. Mahamantra. Kemudian Srila Prabhupada datang ke dunia barat, beliau hanya mengucapkan mantra Hare Krishna. And he brought them to Krishna consciousness. Dan dengan cara demikian beliau membawa mereka dalam kesadaran Krishna. Even when Mahaprabhu was passing through Dharipur jungle, Ya, bahkan ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu melewati hutan Jarikanda di India, when he was chanting Harinam Mahamantra, ketika beliau mengucapkan, menyanyikan mantra Hare Krishna di tengah hutan, tiger, lion, deer, because everyone was dancing out of ecstasy. ya. Kemudian yang sangat mengherankan adalah kemudian ya gajah, singa, harimau, ya, kemudian burung merak dan semua binatang-binatang di tengah hutan itu ikut menari bersama Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mereka sudah kehilangan rasa permusuhan satu sama lain. The conclusion is that we should not waste our time. Kesimpulannya adalah bahwa janganlah kita memboroskan waktu kita. We must listen about Krishna and chant Krishna. Kita harus selalu berusaha untuk dapat kesempatan mendengarkan tentang Krishna dan mengucapkan nama suci Krishna. Because we do not know when our life will go, when our body will perish. Ya, karena kita tidak tahu dengan pasti kapan hidup kita akan berakhir dan kapan badan ini akan hancur. So therefore we should accept the Guru Pada Padma and start chanting Harinam. Karena itulah kita hendaknya segera secepat mungkin menerima perlindungan kaki Padma Guru dan mengucapkan mantra Hare Krishna. Within very short period, Bahkan dalam waktu yang sangat singkat, very easily, dengan sangat mudah, we can become very dear to Bhagavan. Anda akan menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Bhagawan Sri Krishna. And also we can go to Bhagavan. Dan akhirnya kita pun akan memungkinkan untuk bisa pergi ke tempat kerajaan Sri Bhagawan. The life will become successful, Dan maka kehidupan kita sebagai manusia akan mencapai sukses sepenuhnya. and this life will get all perfection. Dan dalam hidup ini pun kita akan mendapatkan segala kesempurnaan. Satsanga Ramsi Kaisyajan Samsaram Tantu Hanyavat Tadgati Ramudhosyeya Imasatam Abhivame. Again, I will say. Sekali lagi Narada Muni mengatakan, Now he's saying about one person, one man. sekarang beliau menjelaskan tentang ya, seorang pria Who is it? The husband of the prostitute. yang merupakan suami dari seorang pelacur. And Hajjasya, they immediately understood. Dan kemudian Ajaswa segera memahami apa yang dimaksudkan oleh Narada Muni. If one will become husband of the prostitute, he will lose his intelligence. Kalau seseorang menjadi suami dari seorang pelacur, maka dia akan kehilangan kecerdasannya. So if the intelligence will become impure, Jika then he will remain in this material world. He will remain in this material world impure. ya, jika kecerdasan seseorang tidak murni atau tercemar, maka dia akan terus tinggal di dunia material ini. He will get so many types of impediments, obstacles in this material life.
Bahkan dalam kehidupan materialnya ini pun dia akan terus mendapatkan hambatan, tantangan, gangguan, dan segala kesulitan. That will give him happiness and misery. Ya, dalam usahanya itu dia akan mendapatkan ya sedikit kepuasan ataupun mendapatkan suka ataupun duka. If someone will be engaged in sakama karma, creative activity, Jika seseorang terus menyibukkan dirinya dalam sakama karma ataupun kegiatan untuk membuahkan hasil, what benefit you get? untung apa yang akan kita peroleh? So Prabhupada Maharaj saying, whose intelligence is not pure, Jadi Srila Prabhupada mengatakan orang yang kecerdasannya tidak murni, he is guided by a prostitute. maka mereka sebenarnya sedang dituntun ataupun dibina oleh pelacur. For those who are very serious, Tetapi sebaliknya mereka yang sungguh-sungguh sangat serius, their intelligence is based on Krishna consciousness. maka kesadaran mereka itu, kecerdasan mereka itu didasarkan pada kesadaran Krishna. And that is very pure intelligence. Dan itulah kesadaran Krishna, itulah kecerdasan yang murni. So if someone is not having this type of intelligence, Jika seseorang tidak memiliki kesadaran seperti itu, kesadaran Krishna, he will come to this material world time and again. maka dia terus-menerus berulang-ulang kali akan datang ke dunia material ini. And he will be engaged in material activities. Maka dia akan terus menyibukkan dirinya dalam aktivitas material pula. And these material activities are influenced by three modes of nature. Dan kegiatan material ini selalu di bawah pengaruh dari tiga sifat alam material. Therefore, one will get happiness and distress. Karena itu pula orang akan mendapatkan apakah itu suka ataupun duka, penderitaan ataupun kesenangan. So if someone will become the husband of a prostitute, he cannot become happy. Kalau seseorang telah menjadi suami dari seorang pelacur, pasti dia tidak akan pernah senang. Similarly, if one is guided by material intelligence, he cannot become happy. Begitu pula kalau seseorang dituntun oleh kecerdasan materialnya, maka dia tidak akan pernah merasa bahagia, tidak akan pernah merasa senang. He will always remain material intelligence, Maka dia akan terus-menerus berada dalam kecerdasan material consciousness. material ataupun dalam kesadaran So material. how will become happy? Bagaimana dia akan bisa senang? Bhagavad Gita, third chapter, it said, Bab 3 Bhagavad Gita mengatakan, those who are builder soul, roh-roh yang terbingungkan, they are influenced by three modes of nature. mereka selalu dipengaruhi oleh tiga sifat alam, moga They sa, are moga thinking karma. they are the doers. Mereka selalu berpikir bahwa dirinya adalah pelaku. In this material world, modern scientists are, Di dunia material ini, para ilmuwan modern, they are thinking they are to become the lord over the world. mereka berpikir bahwa mereka akan menjadi penguasa dunia. And they are taking birth here. Dan mereka akan lahir lagi di sini. And they are always imitating Bhagavan. Dan mereka akan meniru kegiatan Bhagawan. So they are saying the day will come. Mereka hanya mengatakan bahwa nanti suatu saat akan tiba waktunya. Bhagavan's control over this world, over this evil will go away. Maka kekuasaan Tuhan atas dunia ini akan berakhir. We the scientists, we can do anything. Ya, dan kami ini para ilmuwan dapat melakukan apa saja yang kami inginkan. Those who are not accepting Bhagavan's control, Bhagavan's guidance, Mereka yang tidak ingin menerima pengenalian Sri Bhagavan dan tidak mau menerima tuntunan dari Sri Bhagavan, he is working with all impure intelligence. maka mereka hanya melakukan segala kegiatannya di bawah kecerdasannya yang tidak murni ataupun kecerdasannya yang kotor dan tercemar. Therefore, he is getting so many species of life. Karena itulah mereka akan terus-menerus berputar dalam berbagai jenis kehidupan material. In 13th chapter Bhagavad Gita, it is said, Dalam bab 13 Sri Bhagavad Gita dikatakan, Jiva is bound up by material nature. jiwa selalu diikat oleh tiga sifat alam material.
And he is influenced by three modes of nature. Dan dia juga dipengaruhi oleh tiga sifat Allah. So therefore, Jiva is undergoing so many species of life. Karena itulah sang jiwa mengembara terus dalam berbagai jenis kehidupan. Sometimes Jiva is getting happiness, sometimes distress. Kadang-kadang sang jiwa mendapatkan sukacita, kadang-kadang lebih banyak lagi mendapatkan dukacita. So if someone is having this human form of life Kalau sang jiwa mendapatkan bentuk kehidupan sebagai manusia, and get into the activity, dan kemudian dia menyibukkan dirinya dalam kegiatan yang untuk membuahkan hasil atau pahala, he will not be able to solve his problem. maka dia tidak akan pernah berusaha memecahkan, tidak akan pernah dapat memecahkan masalahnya. The Harjasya, after doing tapasya, they become pure. Arjasa setelah melakukan pertapaan, kemudian mereka menjadi tersucikan, menjadi murni. Whatever very little hints Arjuna is giving, the Harjasya, they are able to Ya, sedikit saja diberikan petunjuk oleh Narada Muni, mereka segera dapat memahami, dapat mengerti apa maksud daripada Narada Muni. These three women, those who are not having husbands, Maka para perempuan yang tidak memiliki suami, they are thinking they are independent. mereka berpikir bahwa diri mereka merdeka. And this is prostitution. Itulah yang disebut sebagai pelacuran. So that woman is always sending me her dress and attracting men. Ya, mereka ini hanya terus-menerus berganti pakaian hanya untuk menarik laki-laki. So similarly, those who are having Dehatma Buddhi, so much Begitu pula halnya bagi orang yang berada dalam kesadaran dehatma budi, kesadaran badan material. so he is getting different species of life. Maka mereka akan terus-menerus memperoleh berbagai macam jenis spesies kehidupan. And he is changing his material body one after another. Maka dia terus-menerus akan berganti badan materialnya satu demi satu. He is not having pure intelligence, he is a material intelligence. Mereka tidak memiliki kecerdasan yang murni, mereka pasti mereka terperangkap dalam kesadaran yang tidak murni, kesadaran badan. Here he is compared with the prostitute. Nah, disinilah mereka itu dibandingkan sebagai pelacur. Where from this pure intelligence will come? Dari mana kecerdasan murni itu datang? All the pure intelligence is coming from Bhagavan Krishna. Semua kecerdasan murni ini datang dari Bhagawan Sri Krishna. Those who are serving Bhagavan Krishna with love, Mereka yang telah melayani Bhagawan Sri Krishna dengan cinta kasih, Bhagavan is giving him pure intelligence. maka Bhagawan memberikan dia kecerdasan yang murni. Tesam satatu Tanam itu purwakam, tadami budi yogam tam dia nama upayan tite. So, Buddhi Yoga. Bhagavan Krishna is giving him Buddhi Yoga, Ya, Bhagawan Sri Krishna memberikan budi yoga kepada seseorang. pure intelligence. Budi yoga itu artinya kecerdasan murni, awishuddha cetana. This pure intelligence, one thing is there that one will go to Krishna's world. Dalam kecerdasan yang murni ini, seseorang akan mampu untuk datang kepada Krishna. Who is having Buddhi Yoga, Siapapun yang memiliki budi yoga ini, he will always like to serve Bhagavan. mereka akan selalu dengan sukacita, dengan senang hati melayani Bhagawan Sri Krishna dengan penuh cinta kasih. So he knows that God is Ishvara Krishna, Eka. also. Ya, mereka mengerti kata ini, Ekali Iswara Krishna Asa Mritya. Only Krishna is the Ishvara and others are all Jadi Krishna adalah satu-satunya Iswara, pengenali, penguasa semuanya. Sedangkan yang lain-lainnya semuanya adalah pelayan-pelayan beliau. Also he knows Krishna is Nitya eternal. Dan dia juga mengerti bahwa Sri Krishna adalah satu-satunya yang maha kekal. And I am Nitya Dasa. Dan saya ini adalah pelayan kekal dari beliau. Krishna has no perversion, Krishna tidak pernah terbingungkan, no change. tidak pernah ada perubahan. The Jiva is having changes. Tetapi sang jiwa selalu mengalami perubahan. Krishna is not changing. Krishna sendiri tidak pernah berubah. The perversion is there in this material world. Jadi bayangan terbaliknya, penyimpangannya hanya ada di dunia material ini.
But if someone will get transcendental body, Tetapi jika seseorang kemudian memperoleh kembali ke badan rohaninya, there is no old age disease. maka dia tidak pernah lagi menghadapi kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit. So he has no changes, Dan dia sendiri tidak akan pernah berubah, he has no perversion. dan juga dia tidak pernah tersimpangkan. But the body is changing. This material world. Di dunia material ini hanya badan yang selalu berubah. After getting death, again our body is. Setelah mengalami kematian, sekali lagi sang roh itu yang mencari badan baru lainnya. So this parivartan, this changes, is only possible in this material world. Dan perubahan-perubahan ini hanya selalu dimungkinkan di dunia material ini. In Bhagavad Dham, Bhagavan Sambhav, there is no changes. Tetapi di Bhagavan Dham, di dunia rohani, di kerajaan rohani, tempat tinggal personalitas Tuhan yang Maha Esa, tidak pernah ada perubahan seperti itu. Someone will go to Bhagavad Dham, Kalau seseorang telah sampai ataupun pergi ke Bhagavan Dham, mereka akan mendapatkan badan rohaninya, no material body. tidak mendapatkan badan material lagi. And a Vaishnava, he is always decorating his body. Tetapi seorang Waisnawa juga selalu merias dirinya. Why a Vaishnava is decorating his body? Kenapa seorang Waisnawa selalu merias dirinya? He is decorating his body because his body is just like temple of Lord. Ya, para Waisnawa menghias badannya karena dia mengerti bahwa badan ini adalah seperti tempel Sri Vishnu Hari Mandir. He is yang disebut decorating his sebagai body. hari mandir. Karena itu dia ketika dia merias badan sama dengan merias sebuah mandir. Due to false ego, ego is thinking I am doing. Ya, karena ego palsu seorang berpikir bahwa aku adalah penikmat. Or everything is being done by material nature. Segala sesuatu telah dilakukan oleh alam material. So therefore, jiva's bewilderment, due to bewilderment, jiva is going one body to another body time again. Ya, karena itu sang jiwa yang dibingungkan sebagai akibat pengaruh dari alam material ini, pengaruh dari tenaga material ini, dia akan terus menerus melakukan perubahan badannya, And he is berpindah dari satu badan ke badan lain, dan mereka juga hanya akan mendapatkan suka dan duka. So if someone is getting attracted towards the outward body, Jika seseorang sudah menjadi tertarik dengan bentuk badan luarnya, and he will become the husband of the prostitute, dan dia menjadi suami dari pelacur, he will not get any pleasure in his life. maka dia tidak akan pernah mendapatkan kepuasan apapun di dunia material ini. So who are attracted towards the outward teacher of material world? Siapa yang tertarik dengan bentuk luar daripada badan atau di dunia material ini? Those who have forgotten their soul. Hanya mereka yang telah melupakan identitas dirinya yang sejati. They are attracted towards the material world. Mereka hanya tertarik pada dunia material dan badan-badan luar daripada So sang. who is the only husband? Dan siapa yang menjadi satu-satunya suami bagi semuanya? The only husband is Bhagavan Krishna, who is Ayadhis. Ya. Jadi satu-satunya suami bagi semuanya adalah Bhagavan Sri Krishna, di mana dia disebut sebagai Mayadisha. But Babaji, conditioned soul wants to become husband. Tetapi sang roh yang terikat, ya, mereka ingin menjadi suami. Therefore, his intelligence is impurity. Karena itu mereka digolongkan kecerdasannya yang tidak murni. Due to this impure intelligence, he is getting all types of dukkha. Akibat daripada kecerdasan yang tidak murni itu, maka mereka memperoleh berbagai penderitaan material ataupun kedukacitaan. This material world is called dukkhalayam. Dunia material ini disebut dukkhalayam. Here there is only dukkha. Di dunia material ini hanya ada derita. So he will search happiness here in this material world. Jika kita berusaha untuk mencari apa yang disebut sukacita di dunia material ini, kita tidak akan pernah menemukannya. Whatever tiny happiness we are getting here, kenikmatan ataupun kesenangan apapun yang kecil yang kita peroleh, that is just like a outward decoration of the prostitute body. itu hanya dibandingkan seperti
perhiasan bagi badan seorang pelacur. Being attracted towards this, Dan karena menjadi tertarik akan hal ini, one is becoming the husband of prostitute maka seorang telah menjadi suami dari pelacur. and getting all types of details. Dan dia terus mendapatkan berbagai macam derita. So we can take the example of Guru Baba and Urvasi. Maka di sini kita dapat mengambil contoh dari kehidupan Pururawa dan Urwasi. Guru Baba was king and Urvasi was prostitute. Ya, Pururawa adalah seorang raja dan Urwasi adalah seorang pelacur sorga. Guru Baba attracted towards Urvasi. Pururawa kemudian menjadi sangat tertarik kepada Urwasi. And if someone will be attracted towards prostitute, then he will act according to the desire of prostitute. Ya, begitu pula perbandingannya jika seseorang sudah menjadi tertarik dengan seorang pelacur, maka kemudian kehidupannya akan dikendalikan sepenuhnya oleh seorang pelacur. After getting so much attachment to Urvasi, Setelah mengembangkan keterikatan begitu besar kepada Urwasi, so now Guru Baba develops some realization. dan sekarang Pururawa mulai mengembangkan sebuah keinsyafan. So he is saying, Om Moho Vishtar Prama Kasmala Cheta Sadebya Vita Imi Ona Haratro Ayu Khanda Masta. This is really Maya, illusion. Ya, Pururawa mengatakan, oh, ini sungguh-sungguh adalah khayalan, adalah maya. I have spent so many days, so many nights Aku telah melewatkan hari, begitu banyak hari. I didn't think about my kingdom. Bahkan aku tidak pernah memikirkan tentang kerajaanku sendiri. I was bewildered by Kamini. Kamini means Ya, aku telah dibingungkan oleh seorang Kamini. Kamini artinya perempuan. I have become a Kridam Buddha. Kridam Buddha means the deer we play. Krida Meruga. Ya, aku telah menjadi Krida Meruga. So I forgot myself totally. Aku telah melupakan diriku sepenuhnya. I forgot my soul. I forgot everything. Aku telah melupakan atmaku, jiwaku, dan aku melupakan segala-galanya. Just like an ass. Dan persis seperti seekor keledai. Ass was so much water. It carries so much water. Keledai itu bekerja keras dan membawa beban yang sangat berat. Only to get one bottle of grass Hanya untuk mendapatkan segenggam rumput. and have sex with the female ass. Dan juga dia ingin melakukan hubungan seksual dengan keledai betina lainnya. So, the male ass always run after female ass. Karena itu, keledai jantan selalu mengejar dari belakang keledai betina. When the ass goes for sex with the female ass gives lashes kick to male ass. Dan ketika keledai jantan ini mengejar dari belakang, keledai betina untuk melakukan hubungan seksual, dan keledai betina ini selalu menendang kepala ataupun wajah daripada keledai jantan ini dengan kaki belakangnya. Kalau bahasa Balinya kaper terus ya. The male ass get injury in his mouth. Dan kemudian keledai jantan ini sampai terluka mulutnya. Blood comes out. Sampai keluar darah dari mulutnya. But still, the male ass run after the Tapi tetap keledai jantan ini terus mengejar dari belakang keledai betina ini. just to get you. Hanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan. Guru was saying, I'm just like an ass. Dan aku ini persis seperti keledai jantan itu. I was running after this
prostitute university. Dan aku telah berusaha untuk terus-menerus belajar ya perempuan ini, pelajar ini yaitu Urwasi, Shamelessly. tanpa pernah merasa malu. Running after her, Aku telah mengejar dia, becoming naked dan bahkan sampai aku telanjang pun aku tidak sadar, and crying for divorce. dan terus-menerus menangis untuk Urwasi. So if someone will be attracted towards a woman, Jadi kalau seseorang menjadi tertarik dengan perempuan, menjadi terikat dengan perempuan, he will forget about himself. maka dia akan menjadi lupa diri. Similarly, if someone is attracted towards a prostitute, Begitu pula kalau seseorang mulai tertarik dengan seorang pelacur, his life will become miserable. maka hidupnya akan penuh dengan derita. He will suffer like anything in this life. Ya, maka dia akan menderita, sangat menderita dalam hidupnya ini. So, we all are thinking to become Lord over this world. Dan kita semua berpikir untuk menjadi penguasa dunia. That means we want to become the husband of our Krishna. Itu artinya bahwa kita ingin menjadi suami seorang pelacur. Those who are husband of the prostitute, they get always paid. Ya, maka orang yang telah menjadi suami dan pelacur hanya akan membuat dirinya menjadi sakit hati. So if we will not understand our real position, Jika kita tidak pernah mengerti kedudukan kita yang sesungguhnya, then either we will become prostitute or we will become the husband of God. maka kita pasti hanya akan menjadi pelacur ataupun menjadi suami pelacur. And we will not get any peace or bliss in God. Maka kita tidak akan pernah merasakan kesenangan, kedamaian, kebahagiaan di dunia material ini. Only peace and bliss is there if we will come to the lotus feet of Bhagavan. Hanya kita akan memperoleh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kesenangan kalau kita berlindung sepenuhnya pada kaki permata Bhagavan Sri Krishna. Give seva to Bhagavan Krishna. Dan kemudian kita mempersembahkan pelayanan kepada Bhagavan Sri Krishna atas dasar priti, atas dasar cinta kasih. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Terima kasih banyak. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj Ki jai. Jai Srila Gurudev Ki jai. Bhagavad Maharaj Ki Jai. Jai Sri Sri Radha Gopal Ji Ki Jai. Sri Sri Gopal Ki Ki jai. Sri Saranam Bhagavad Jai. Ki jai. Hari. किसी में फैक्ट्री चंदा हिमारा Ki jai. Apa ada yang mau bertanya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah diberikan pada saya. Di sini saya akan bertanya tentang kembali lagi tentang jiwa. Nah, maaf belum jiwa tentang kesadaran Krishna. Pada waktu kita terbangun, ini kita sadar tentang Krishna. Namun pada waktu kita tertidur, ini diisi dengan mimpi-mimpi yang lain. Nah, bagaimana caranya pada waktu kita tidur, ini pun kita tetap sadar tentang Krishna? Ini pertanyaan saya yang nomor 1. Pertanyaan saya yang nomor 2, saya adalah seorang istri dari suami saya, namun suami saya sekarang sudah almarhum. Dan saya sangat menyayangi, menyintai suami saya karena saya belum
mengenal Hari Krishna pada waktu itu. Kemudian selang beberapa tahun, suami saya sekarang sudah almarhum. Bagaimana caranya saya mendoakan jiwa suami saya? Caranya itu. Nah. Kemudian yang nomor 3, yang terakhir pertanyaan saya tentang bisikan hati. Saya terkadang kurang percaya tentang bisikan hati. Namun ini adalah sebuah kisah nyata yang saya alami sendiri. Dan bisikan hati itu saya tidak mampu untuk mewujudkan, melakukan apa dari bisikan hati itu. Saya tidak mampu. Hampir hanya beberapa kali memangnya, entah 2 atau 3 kali saya mengalami hal yang seperti itu. Namun akhirnya gitu. Jadi saya pada waktu itu saya tidak mampu untuk berbuat tentang bisikan hati itu. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih atas perhatiannya dan atas jawabannya. Saya mohon maaf. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Sebelum menyampaikan pertanyaannya, kami mengucapkan selamat Idul Fitri, Minna Aidin wal Faizin, ya Mak Lahir Batin. She has 3 questions, Good Mother. First question: when we are in terbangun, when we are in awake state, we remember Krishna, and when we are sleeping, we have many kind of dream. So how we can, even when we are in sleeping state, we still become Krishna conscious? Why these other dreams are coming? Kenapa mimpi-mimpi yang lain selalu muncul di dalam tidur? Because when we are doing some activities in this material world, we are not 100% thinking about it. Ya, karena ketika kita melakukan berbagai macam kegiatan di dunia material ini, kita tidak sepenuhnya sadar akan Krishna, kita lupa pada Krishna. Some other thoughts are crowding. Ya, dan pikiran-pikiran yang lain yang memasuki ingatan That is kita. deepening our remembrance. Dan pikiran-pikiran yang lain itu yang memasuki masuk ke dalam ingatan kita. That is coming in our. Dan itulah yang kemudian muncul di dalam mimpi. You will always be with Krishna in every state, then in living state also be with Krishna. Ya, jika kita sungguh-sungguh ketika kita sadar, ketika kita tidak tidur, ketika kita terbangun, kita sungguh-sungguh ingat terus kepada Krishna, pasti malamnya, ya, Krishna akan muncul di dalam mimpi. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. And for second question, she was wife of husband. When the husband is still alive, she is very dear to husband. Yeah. And now, already a few years ago, her husband already passed away. And her question is that how we can, because she's still very dear to him, and how she can pray for the goodness of her husband, of the soul of the husband's soul. How she can pray for the benefit of the soul of her husband. No need to pray, it is welfare.
Ya, tidak perlu berdoa secara khusus kepada Krishna untuk kesejahteraan roh daripada suami. Our only duty is to please Krishna, Kewajiban kita hanya untuk memuaskan Krishna, not to please anyone else. tidak untuk memuaskan yang lainnya. If we please Krishna, then everybody will please. Kalau kita mampu memuaskan Krishna, maka otomatis semuanya akan senang, akan puas. That this is husband's soul will be also happy. Maka dengan cara kita memuaskan Krishna, melayani Krishna dengan cinta kasih, dan Krishna puas, maka otomatis roh daripada suami ibu juga akan puas. Ya. So we should try to please Krishna. Ya, karena itu bercobalah untuk selalu memuaskan Krishna. And the third question, apa lagi? Yeah, about what is the whispering from the heart? Yeah. First, she said that this not believing to the whispering of the heart. Yeah. But this is a real thing. When that whispering of the heart coming, but she cannot do what they ask whispering from the heart. She cannot do it. Then after some time, she cannot do. Then she realized that it's real like that. So maybe about 2 or 3 times she has feeling like that. Yeah. So she want to know what is that? What is the meaning of the whispering of the heart? Is that real or? 2 types of things. One is mind something, one is paramatma. Ya, ini ada 2 hal yang disebut sebagai kadang-kadang kita salah mengerti ya antara bisikan hati ini. Ada yang menjadi didikte atau menjadi keinginan daripada pikiran, dan ada yang satu lagi adalah apa yang menjadi keinginan dari para matma, pesan dari para matma. When the mind will come to, it will take us away from Krishna. Jika ya apanya itu menjadi pesan ataupun bisikan dari pikiran, maka itu akan membuat kita menjauh dari Krishna. So from that we can understand this is mind control. Ya, dari hal itu kita dapat mengerti bahwa ini hanyalah bisikan dan pikiran. We should not follow that mind control. Ya, jangan mengikuti apa yang menjadi bisikan daripada pikiran. But when Paramatma will come to in the heart, Jadi ketika Paramatma yang memberikan bisikan dari dalam hati kita, one will go more towards Krishna. maka dia akan semakin mendekat kepada Krishna. Then he can understand this is Paramatma. Maka dia akan dapat mengerti, oh ini adalah bisikan hati yang sebenarnya, ini adalah pesan yang disampaikan dari Paramatma. And I should follow it. Dan aku harus mengikutinya. I should act according to Paramatma's will. Ya, maka kita harus bertindak sesuai dengan bisikan hati yang sebenarnya ini, yang datang dari Paramatma. No delay. Jangan menunda. Kalau ini adalah bisikan dari Paramatma, jangan ditunda. Means in order to go to Krishna, we should not waste our time. We should not make any food. Ya, jadi kalau kita ingin untuk datang kepada Krishna, jangan ditunda. Besok sajalah. Tapi kalau ada bisikan dari pikiran, oh ya sekarang saya lakukan gitu. Harus sebaliknya. Kalau ada bisikan dari pikiran, karena ini mengajak kita makin jauh dari Krishna, besok lah. Lagi 2 hari lah gitu. Tapi kalau ada bisikan dari Paramatma untuk kita berlindung pada kaki Padma Guru, untuk datang ke temple dan sebagainya, ini harus segera dilakukan. Terima kasih lagi tentang bisikan hati itu. Tetapi di sini bisikan hati yang diuraikan di sini saya bisa menerima 100% saya bisa menerima. Kemudian ada
ungkapan perasaan saya di sini. Contoh ya, ini kisah nyata. Contoh, saya mendapat di dalam hati saya itu, walaupun itu sebesar apapun suatu permasalahan, ataupun sekecil apapun itu suatu permasalahan. Misalnya permasalahan yang sekecil itu, tempat sampahmu hilang, ada suara hati di sini. Terus saya coba lari ke luar gerbang saya, rumah saya, masih ada gini kok hilang. Saya kurang percaya. Namun 2 hari kemudian benar-benar tidak ada tempat saya. Itu di antaranya bisikan yang saya terima, suara hati saya yang saya terima. Gitu, dan saya tidak mampu untuk tak singgah di tempat sampah kok saya mendapat suara seperti itu. Tapi saya tidak mampu untuk melakukan itu. Itu apa? Suara hati apa? Nah, suara ini loh yang saya maksud. Apa itu? Itu suara yang sekecil, masalah yang sekecil itu. Nah, itu contohnya. Terima kasih. Nah, itu suara apa di dalam hati saya? Itu yang saya maksud. What Guru Maharaj already answered, from her question, she can understand it, 100% can accept it. She can accept it 100%, without any consideration. But she want to express what's the real feeling, what she experience about this prompting from the heart. Sometimes it's a big problem or a small problem, and she gives the example. One day, from the heart, she get the message that the dustbin in front of house is disappear like that. If someone is stealing like that, and then she just run to the front of the house and see, it's still there like that. That means that she feeling that this message from her is not real like that. But a few days later, really that dustbin was disappeared from the house. Then she become regretting. Why when I come to the front of the house, I not move the dustbin to inside, because they already give some message from the heart, but because I'm not acting, not sit there, because now it's disappear like that. So what is that message from the heart? So that she won't understand. Sometimes our conscience is making us careful, trying to make us careful. Jadi kadang-kadang itu adalah pesan ataupun dari kesadaran kita yang lebih tinggi itu mengingatkan kita untuk lebih hati-hati akan sesuatu, supaya kita melakukan sesuatu. Kalau kita tidak lakukan, ya kita ada itu terjadi begitu. That has nothing to do with Krishna consciousness. Itu tidak ada hubungan dengan kesadaran Krishna. This thing is different. Doctrine is not. Jadi kesadaran Krishna itu beda. Bisikan tentang tempat sampah itu sesuatu yang lain gitu. That's actually just example she give, because she feel like that, she experience like that. Bapak ngomong membahas tentang bisikan tadi. Ini pengalaman saya
waktu saya sebelum ikut di kesadaran Krishna, saya pernah bermimpi. Whatever problem you get, you will not, you cannot solve that problem. But if you following this Krishna consciousness, yeah, any problem you have, yeah, then the solution will be there. Like that. So, is that the prompting from Paramatma, or yeah, what is that? So this is her experience. One time she has dream. That in that dream, she get a kind of instruction she gets that she has to follow the Krishna consciousness. If not follow, yeah. Jadi itu harus Krishna menjadi Paramatma. Ya, jadi sudah dijelaskan kalau memang itu menuntun kita dalam kesadaran Krishna, itu adalah petunjuk dari Paramatma. Dan sekarang telah mengikuti kesadaran Krishna gimana? Ya, ada masalah datang bisa dipecahkan kan? Oh, it's good.